kita lanjutkan, kita simak terlebih dahulu sejumlah informasi yang akan disampaikan oleh rekan saya Ami Adini. Silakan Ami. Ya, Valerina, terima kasih. Dan pemirsa, debat Capres-Cawapres putaran pertama yang akan berlangsung pada 17 Januari mendatang ini tentu mendapat sorotan dan juga dinantikan oleh masyarakat. Debat kandidat ini diharapkan akan menjadi referensi bagi masyarakat dalam menentukan siapa yang akan mereka pilih tanggal 17 April mendatang. Dan saya akan mencoba untuk memaparkan sejumlah hal terkait dengan apa bedanya debat kandidat kali ini dengan debat Capres-Cawapres sebelumnya. Yang pertama kita lihat lagi format dari debat Capres-Cawapres di 2019 ini. Kedua capres ini akan menerima pertanyaan lebih dulu sebelum hari debat. Inilah kemudian yang menjadi polemik. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Lalu capres-cawapres ini dikatakan akan mendapatkan 20 pertanyaan yang dibagi dalam 3 segmen. Dan formatnya adalah debat town hall. Selanjutnya kita lihat lagi siapa yang akan menjadi panelis pada debat Capres-Cawapres. Pertama, ini adalah Hikmahanto Juhana, dia adalah guru besar hukum internasional UI, lalu ada mantan ketua MA Bagirmanan, ada ketua Komnas HAM Ahmad Taufik Damanik, kemudian ada juga Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, ahli hukum tata negara. Ya, kita tahu bahwa debat pertama ini memang temanya adalah hukum dan juga korupsi. Lalu kita lihat lagi plus minus kisi-kisi pertanyaan pada debat Capres-Cawapres 2019. Bagi yang pro dengan diberikannya kisi-kisi sebelum hari pelaksanaan debat ini mengatakan bahwa dengan kisi-kisi ini maka akan membantu pasangan calon untuk fokus dalam menjawab isu yang mereka akan perdebatkan. Lalu juga membantu setiap pasangan calon agar bisa lebih merumuskan jawaban dan juga untuk membentuk konsep jawaban yang tidak hanya berbentuk deskripsi dan juga diharapkan akan kaya data seperti itu. Lantas pihak yang kontra terhadap diberikannya kisi-kisi pertanyaan sebelum pelaksanaan debat ini berpendapat bahwa bocoran daftar pertanyaan ini akan membuat pandangan yang disampaikan tidak orisinil dan juga tidak otentik. Lalu ada juga yang berpendapat bahwa jawaban Capres-Cawapres ini akan menjadi terdikte oleh daftar jawaban yang disiapkan tim sukses sebelumnya. Lantas debat juga ini dikhawatirkan akan menjadi diskusi normatif dan tidak akan berkembang. Ya, lalu kita lihat lagi sebenarnya seperti apa rangkaian debat Capres-Cawapres tahun 2019 ini sesuai dengan yang telah disampaikan oleh KPU. Kami ingatkan Anda kembali. Debat pertama ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2019. Diikuti oleh Capres dan Cawapres. Temanya adalah hukum, HAM, korupsi, dan juga terorisme. Lokasinya ada di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Selanjutnya, debat kedua ini akan berlangsung 1 bulan setelahnya, yaitu di tanggal 17 Februari 2019. Dan ini pesertanya adalah calon presiden dengan tema energi, pangan, sumber daya alam, dan juga lingkungan hidup. Lokasinya ada di Hotel Sultan, Jakarta. Selanjutnya kita lihat lagi, debat ketiga ini direncanakan akan berlangsung pada 17 Maret 2019 dengan diikuti oleh para calon wakil presiden dengan tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan juga sosial budaya. Lokasinya juga sama seperti lokasi debat kedua, yaitu di Hotel Sultan Jakarta. Selanjutnya kita lihat lagi pelaksanaan debat keempat ini pada tanggal 30 Maret 2019 atau hanya berselang 2 minggu dari debat ketiga. Ini akan diikuti oleh para calon presiden dengan tema ideologi, pemerintahan, pertahanan, keamanan, dan juga hubungan internasional. Selanjutnya, ini direncanakan akan ada debat kelima, namun hingga saat ini belum ditentukan kapan tanggal pelaksanaannya, namun akan diikuti oleh Capres-Cawapres dengan tema, nah ini dia, tema yang dianggap akan menjadi mungkin paling panas untuk dibahas oleh kedua pasangan Capres-Cawapres ini karena terkait dengan isu-isu yang selama ini sering mereka utarakan dalam kampanye-kampanyenya, yaitu ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, dan juga perdagangan dan industri. Ya, itu dia sejumlah hal yang bisa saya sampaikan untuk Anda, dan kini kita akan kembali ke rekan saya Valerina Daniel di studio. Silahkan.
Terima kasih Ami atas informasinya. Kita lanjutkan dialog kita pemirsa. Saya akan ke Pak Pramono di sambungan telepon. Pak Pramono, ini kenapa KPU memutuskan untuk mengeluarkan kisi-kisi pertanyaan kepada kedua pasangan calon? Siapa sebenarnya yang pertama kali memunculkan ide ini? Apakah memang dari KPU atau sebenarnya ada dari kubu pasangan tertentu yang memulainya? Iya, iya. Jadi yang saya tangkap ya, yang kami tangkap dari suasana kebatinan dari rapat berkali-kali gitu ya, ini saya rasa ini adalah rapat hari ini tadi adalah rapat yang keempat atau kelima untuk membahas debat ini. Itu kedua tim sukses yang mewakili pasangan calon yang hadir di dalam rapat itu sama-sama ingin menjaga kehormatan, martabat, marwah dari masing-masing pasangan calon. Dan ini kesadaran ini juga muncul di kedua-duanya. Mereka menyadari bahwa salah satu dari dua kontestan ini pasti akan terpilih menjadi pasangan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Nah, karena itu mereka menyepakati untuk bagaimana membuat metode atau format debat kandidat ini yang bisa lebih mengeksplorasi gagasan-gagasan gitu ya. Tetapi tetap saja ada segmen-segmen atau sesi-sesi tertentu di mana spontanitas, kemudian kejutan-kejutan itu juga tetap bisa diakomodasi begitu. Maka kita mengkombinasikan antara daftar pertanyaan setengah terbuka itu dengan daftar pertanyaan tertutup gitu. Tapi kalau sudah diberikan kisi-kisi pertanyaan, bagaimana bisa spontanitas terjadi? Yang itu kan yang di dua segmen, Mbak. Yang dua segmen berikutnya kan tetap tanya jawab antar kandidat kan pasti tertutup, Mbak. Nggak mungkin dibuka, nggak mungkin saling. Jadi 20 pertanyaan itu semuanya akan ditanya pada segmen 1 dan 2? Enggak. Jadi di antara 20 pertanyaan itu kan hanya beberapa, nanti tetap akan ada pengundian gitu. Tetap ada pengundian. Jadi kandidat tidak tahu pertanyaan mana yang akan ditanyakan gitu. Karena di sana tetap akan ada pengundian. Oke, saya tanyakan dulu ke Pak Jayadi. Jadi cuma beberapa saja yang ditanyakan dari 20 pertanyaan itu. Ya, saya paham itu. Boleh saja, tetapi alasan KPU menurut saya itu bisa diperdebatkan bahwa kalau dengan memberikan, sebetulnya itu bukan kisi-kisi, sebetulnya daftar pertanyaan yang mungkin muncul kan, bank soal lah kira-kira gitu kan. Memberikan bank soal itu tidak menjamin bahwa itu akan lebih baik daripada tidak memberikan bank soal gitu. Karena bagaimanapun para kandidat ini sudah berpengalaman menjadi calon presiden, calon wakil presiden, dan sudah biasa dengan visi misi mereka masing-masing dan segala programnya. Mereka berkampanye tiap hari kemana-mana. Yang mereka sampaikan ke publik kan itu juga kan gitu. Jadi pemberian daftar pertanyaan itu tidak memberikan fasilitasi terhadap bahwa visi misi akan tersampaikan secara lebih kuat gitu. Nah, tetapi kemudian itu menimbulkan perdebatan di masyarakat. Itu aja masalahnya menurut saya. Jadi sebetulnya ya tidak masalah juga. Yang kedua ya memang agak kurang lazim gitu. Nah, apakah dari segmen yang menggunakan pertanyaan terbuka itu tidak ada spontanitasnya? Ada. Karena kan setelah ditanyakan kepada yang bersangkutan, nanti pihak lawannya akan memberikan respons kan? Nah, respons itu kan sifatnya bisa spontanitas juga. Jadi tetap ada di situ. Cuma sekali lagi alasannya itu yang bisa diperdebatkan menurut saya. Apalagi sudah ada tema sebenarnya. Kisi-kisinya kan sudah jelas. Kisi-kisi untuk debat pertama adalah hukum, HAM, terorisme, dan korupsi. Itulah kisi-kisinya. Itu kisi-kisinya. Oke, Pak Pramono, itu sebenarnya sudah ada kisi-kisinya di tema. Kenapa mesti juga harus dikasih? Kan mungkin dari KPU, kenapa tidak pernah terpikirkan mungkin untuk ya sudah kita coba lebih orisinil lah dengan memberikan kisi-kisi dalam bentuk tema saja, tapi tanpa perlu ada daftar pertanyaan, narasi yang detail atau bank soal tadilah istilahnya Pak Jayadi. Iya. Jadi begini, memang agak sulit untuk keluar dari persepsi orang ini, sulit sekali. Untuk diajak berubah sedikit saja memang agak sulit. Untuk memaafkan, untuk menjelaskan ini saja kita kesulitan gitu. Tapi coba kita lihat saja dulu untuk yang seri pertama ini, nanti coba apakah akan mengurangi bobot dari debat kandidat kita atau malah lebih menarik. Itu masih sangat terbuka untuk kita diskusikan untuk seri-seri berikutnya. Jadi nanti setelah seri pertama, kita akan adakan evaluasi bersama antara KPU, pihak media, dan dua tim pasangan calon.
kita akan duduk bersama lagi, kita nilai kembali apakah metode seperti ini cukup memadai atau kurang. Nanti kita bisa evaluasi untuk seri-seri berikutnya. Jadi seri yang ini format seperti ini tidak baku untuk kita lakukan sebanyak 4 seri berikutnya gitu. Jadi masih bisa dievaluasi setelah debat pertama. Baik, terima kasih Pak Pramono sudah bergabung sama kami saat malam. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan segmen terakhir. Sesaat lagi kami harap Anda tetap bersama kami.